Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Lasari dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 22402109. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah praktek ibadah. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Materi pertama, praktik wudu dan tayamum. Pengertian wudu. Secara bahasa, wudu berarti husnu atau keindahan dan madofah atau kebersihan. Selanjutnya, dikatakan sebagai wudu karena ia membersihkan anggota wudu dan memperindahnya. Sedangkan pengertian menurut istilah dalam syariat, wudu adalah peribadatan kepada Allah dengan mencuci 4 anggota wudu dengan tata cara tertentu. Adapun rukun wudu yaitu niat ketika membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan tertib. Tata cara wudu. Niat membaca basmalah, membasuh 2 telapak sebanyak 3 kali, berkumur sebanyak 3 kali, menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali, membasuh muka sebanyak 3 kali, membasuh 2 tangan beserta siku sebanyak 3 kali, menyapu seluruh kepala berikut 2 telinga sebanyak 3 kali sapuan, membasuh 2 kaki beserta mata kaki sebanyak 3 kali. Pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum berarti al-hasdu, menyengaja menuju sesuatu atau memaksudkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih, tayamum adalah mengusap wajah dengan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan cara tertentu. Rukun tayamum ada 4, yaitu niat, mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku, tertib. Sunah-sunah tayamum. Membaca sunah basmalah, menghembus tanah dari 2 telapak tangan agar tanah yang di atas tangan menjadi lebih tipis. Membaca doa setelah selesai tayamum. Tata cara tayamum yang benar adalah mengucapkan niat dan mengusap muka. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu hilang akal, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, memegang atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Materi kedua, praktik mensucikan najis dan macam-macam najis. Pengertian najis. Najis adalah bentuk kotoran yang setiap muslim diwajibkan untuk membersihkan diri darinya atau mencuci bagian yang terkena olehnya. Secara etimologi, najis berarti sesuatu yang dapat mengotori, menjijikkan. Sedangkan menurut istilah syara', najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat. Macam-macam najis yaitu najis mukhafafah atau ringan, najis mutawasitah atau sedang, dan najis mughaladah atau berat. Cara mensucikan najis. 1. Pakaian atau anggota badan yang terkena najis wajib dicuci dengan air bersih, air yang suci, dan mensucikan sedemikian rupa sehingga zat najis itu hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Jika setelah cukup dicuci masih juga ada sedikit warna atau bau yang sukar dihilangkan, hal itu dimaafkan. 2. Kaca, pisau, dan keramik untuk membersihkan segala benda yang permukaannya licin seperti itu. Cukup dengan mengusapnya sehingga hilang bekas-bekas najis tersebut. 3. Sepatu dan sandal, bagian bawah sepatu, sandal, dan sebagainya. Cukup dibersihkan dengan cara menggosoknya ke tanah sehingga hilang zat dari najisnya. Materi ketiga, praktek sholat jamak khosor. Pengertian sholat jamak khosor. Menjamak sholat adalah mengumpulkan 2 sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Adapun sholat yang dapat dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Khosor adalah memendekkan atau meringkas. Adapun sholat jamak khosor adalah meringkas jumlah sholat rokaat sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Adapun sholat fardu yang dapat dikhosorkan adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan dasar hukum sholat jamak khosor adalah boleh. Tata cara sholat jamak khosor. Menjamak sholat zuhur ke asar dengan jamak takdim. 1. Membaca niat menjamak sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. 2. Mengerjakan sholat zuhur seperti biasa dan didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. 3. Langsung dilanjut menjalankan sholat isya 4 rakaat. Sholat khosor zuhur dan asar secara pelaksanaan yaitu
itu dikerjakan pada waktu duhur, kemudian niat, setelah salam, kemudian melakukan sholat yang asar dengan melakukan sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Materi keempat, praktik memandikan dan mengkafani jenazah. Hukum memandikan jenazah. Menurut para ulama, hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu si mayit seorang muslim. Tubuh si mayit masih ada walaupun sedikit. Si mayit itu bukan wafat dengan keadaan syahid. Tata cara memandikan jenazah. 1. Setiap pemandi wajib berniat memandikan jenazah. 2. Mayat diletakkan di tempat yang lebih tinggi seperti ranjang atau balai-balai. 3. Air untuk memandikan disiapkan dan sebaiknya air dingin. 4. Sebaiknya tersedia air bersih biasa, air sabun atau bidara, air kapur atau barus, dan air wangian. 5. Tempat memandikan tersembunyi dari orang banyak. 6. Sewaktu memandikan mayat, diberi kain basahan sebagai penutup aurat. 7. Mayat dibersihkan dari segala najis, termasuk mengeluarkan kotoran dari perut dengan ditekan dan dielus, disertai dengan wangian. 8. Bersihkan mulut dan gigi si mayat. 9. Wudukan mayat dengan menyiram anggota-anggota wudunya. 10. Mandikan mayat dengan posisi telentang, kemudian dimiringkan ke kanan dan kemudian ke kiri. 11. Siraman pertama sebaiknya dengan air sabun, disusul dengan siraman kedua dengan air bersih, dan disusulkan dengan siraman air kapur dan wangian. 12. Disunahkan untuk mengulangnya 3-5 kali. Jika sesudah 3 kali terlihat masih mengeluarkan tambahan, maka dapat ditambah menjadi 5 dan bahkan 7 kali. Jika jenazah itu perempuan, maka rambutnya diuraikan lalu dimandikan, kemudian disanggulkan kembali dengan sebaiknya 3 sanggul. Tata cara mengkafani jenazah. 1. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. 2. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup. 3. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. 4. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. 5. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. 6. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Materi kelima, praktik sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Hukum mensolatkan jenazah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mensolatkan jenazah adalah fardu kifayah. Syarat-syarat mensolatkan jenazah yaitu 1. Syarat sholat jenazah sama dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. 2. Keadaan mayat yang disolatkan sudah dimandikan dan dikafani. 3. Letak mayat berada di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali kalau sholat dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Tata cara mensolatkan jenazah. 1. Berdiri tegak seperti melakukan sholat biasa. 2. Jika jenazahnya laki-laki, posisi berdiri imam sejajar dengan bagian kepala jenazah. Dan jika si mayat perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan tengah-tengah badan jenazah. 3. Membaca niat atau menyengaja melakukan sholat atas mayat dengan 4 takbir sambil menghadap kiblat karena Allah. 4. Melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar bersamaan dengan niat, lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas perut. Takbir ini dihitung takbir pertama. Membaca surat Al-Fatihah. 6. Pada takbir yang kedua, tangan diangkat sambil membaca Allahu Akbar disusul dengan bacaan sholawat. 7. Membaca doa setelah takbir ketiga. 8. Selesai membaca doa untuk si mayat. 9. Setelah takbir keempat dan baca doanya. 10. Diakhiri dengan 1 kali bacaan Al-Fatihah. Tata cara menguburkan jenazah. 1. Menggali lubang kubur paling tidak sekira-kira. 2. Lubang kubur disunahkan memakai lubang lahat. 3. Sesampainya di penguburan, kepala mayat hendaknya diletakkan di sisi kaki kuburan lalu diangkat ke dalam liang lahat atau liang syak.
Dimiringkan ke sebelah kanan dan dihadapkan ke kiblat. 4. Wajah dan ujung kaki mayat harus menyentuh tanah dan semua ikatan tali pada tubuh jenazah dilepaskan. 5. Saat meletakkan mayat di lubangnya, disunahkan baca doa. 6. Tidak boleh menguburkan jenazah malam hari kecuali darurat. Materi ke-6. Praktik sholat Idul Fitri. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat hari raya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada lebaran fitrah pada 1 Syawal dan lebaran kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan sholat hari raya adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan dengan cara lebih utama berjamaah. Syarat wajib sholat Idul Fitri yaitu hadirnya imam, dilakukan di tanah lapang, dilakukan dengan berjamaah, balik, berakal, merdeka, sehat badan, diakhiri dengan khutbah dan mukim. Tata cara sholat Idul Fitri. 1. Pada malam hari kita dianjurkan memperbanyak takbir. 2. Pada pagi hari sesudah menunaikan sholat subuh disunahkan untuk mandi sunnah hari raya dan memakai pakaian serta berhias sebaik-baiknya. 3. Berangkat menuju tempat sholat dengan tenang. 4. Sesampainya di tempat pelaksanaan sholat, jika tempatnya di masjid, dilanjutkan dilaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika dilaksanakan di tanah lapang, maka harus langsung duduk. 5. Setelah imam memberikan isyarat dimulainya sholat Idul Fitri, maka Bilal atau muazin menyerukan seruan sholat. 6. Imam memimpin pelaksanaan sholat id dengan niat. 7. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, membaca takbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. 8. Setelah melakukan takbir 7 kali dan membaca tasbih, lalu membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surat pendek. 9. Pada rakaat kedua setelah takbir, bangkit dari sujud kedua pada rakaat pertama membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan berikut membaca tasbih. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan membaca surah yang dikehendaki. 10. Setelah selesai sholat 2 rakaat yang ditandai dengan salam, maka khotib kemudian naik mimbar dan melaksanakan khutbah sebanyak 2 kali. Khutbah pertama dibuka dengan membaca takbir 9 kali dan khutbah kedua membaca takbir 7 kali. 11. Setelah selesai sholat dianjurkan untuk saling bersalaman antar jamaah. 12. Setelah selesai bersalaman antar jemaah, dilanjutkan pulang ke rumah dengan menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati ketika berangkat. 13. Pada sepanjang hari raya disunahkan untuk memperbanyak sedekah, silaturahmi, meminta dan memberi maaf kepada keluarga, sanak saudara, famili, tetangga, dan saudara sesama muslim. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata dan sikap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.